Shalom Bapak Ibu semua, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang satu tema yang terus-menerus ditanyakan oleh teman-teman saya pribadi. Nah, kenapa video ini saya buat ya karena supaya jadi kalau misalnya ada orang tanya, saya nggak perlu lagi susah-susah untuk menjelaskannya. Nah, pertanyaannya adalah, Yesus mengampuni semua dosa, termasuk dosa masa depan? Itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya dan nanti saya akan mencoba menjawab mereka dan saya akan memakai satu ayat yaitu ini Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa orang benar untuk orang benar dan tidak benar yang dibunuh secara tubuh jasmani namun dibangkitkan oleh roh agar dia dapat membawa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengan jelas Petrus mengatakan Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Pasti ada yang berusaha menentang, ada yang berpikiran, oh gak mungkin, enak banget dong jadi orang Kristen. Hanya cukup percaya saja kemudian bisa mendapatkan hal itu semua. Bapak Ibu, saya tidak akan berdebat teologi yang mengandalkan ayat dan segala macam. Saya akan coba mengajak Bapak Ibu semua untuk berpikir secara simpel memakai logika yang sangat-sangat sederhana. Berikut saya akan coba tampilkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba menggambarkan satu perjalanan kehidupan yang saya alami sendiri. Saya akan menggambarkan satu garis. Ini ceritanya garis kehidupan saya. Saya lahir di tahun 1987. Kemudian saya mengenal Kristus itu ketika papa saya bertobat di tahun 1998. Kemudian saya dibaptis di tahun kalau nggak salah tahun 2000 dekat-dekat dengan kerusuhan Sampit waktu itu. Dan kemudian ini nanti ketika saya mati. Banyak orang berpikir ketika dia terima Yesus, ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sebagian orang akan menganggap bahwa yang diampuni itu hanya dosa dari lahir, dari 1987 sampai kepada ketika saya dibaptis. Ini dosanya diampuni. Kemudian sisanya kita harus berjuang untuk mengalahkan dosa itu. Dan ketika kita kalah dalam dosa, maka keselamatan itu bisa hilang. Padahal di ayat tadi Petrus mengatakan segala dosa. Yang namanya segala dosa itu pasti juga termasuk dosa masa depan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kehidupan kita itu bukan berfokus pada kita, bukan berfokus pada apa yang kita lakukan, tetapi pada apa yang Kristus lakukan. Sekarang saya akan coba tarik garis mundur, yaitu ketika Yesus ada di kayu salib. Itu kapan? Itu kita anggap 2000 tahun yang lalu. Di sini Yesus mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman, ketika kita melihat dari salib Kristus, maka semua dosa ke depan itu adalah dosa masa depan. Kalau ada yang bilang dosa masa depan tidak diampuni, itu karena dia berfokus kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika kita berfokus kepada salib Kristus, kepada anugerah Tuhan, maka sangat jelas Yesus menyatakan bahwa segala dosa itu sudah diampuni, termasuk dosa masa depan. Ini pemikiran yang sangat sederhana, tetapi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak percaya ya nggak masalah. Saya membuka forum Bapak Ibu untuk berkomentar dengan bijak, dan jika Bapak Ibu merasa bahwa penjelasan saya sangat masuk akal, silakan bagikan kepada teman-teman, dan memang jika ada yang ingin bertanya secara langsung, mari kita bertemu di dalam Zoom. Kita akan mencoba membahas, mencoba saling bertukar pikiran, dan Tuhan Yesus memberkati.